A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi thawabil i'tikaf. Babun bab fi thawabi di dalam beberapa pahala al-i'tikafi orang yang i'tikaf. Bab yang menjelaskan tentang pahala orang yang i'tikaf. Hadatsana Ubaidullah ibnu Abdul Karim, hadatsana Muhammad ibnu Umayyah, hadatsana Isa bin Musa al-Bukhari, an Ubaidata al-Ammi, an Farqatin as-Sabakhi, an Sa'id bin Jubairin, an Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, fil mu'takifi di dalam orang yang i'tikaf, huwa dia orang yang i'tikaf, mu'takif, yakufu mencegah siapa orang yang i'tikaf, adzunuba pada beberapa dosa, wa yujra dan dialirkan lahu kepada mu'takif. Mu'takif itu ya orang yang i'tikaf, minal hasanati dari beberapa kebaikan. Ka'amili seperti orang yang mengerjakan al-hasanati beberapa kebaikan, kuliha ke semuanya kebaikan. Rawahu Ibnu Majah Kitabus Syiyam. Sesungguhnya Nabi bersabda, di dalam orang yang i'tikaf, dia mencegah pada beberapa dosa. Nah, jadi kalau orang itu i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Dengan dia berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, maka berarti dia akan terhindar dari dosa-dosa, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Makanya harus benar i'tikaf, berdiam diri di masjid dengan tujuan beribadah. Nah, kemudian selama i'tikaf ya ibadah betul. Mungkin ya baca-baca doa, zikir, atau ya sholat sunnah, baca Al-Quran. Berarti dengan i'tikaf itu dia terhindar, terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kemudian orang yang i'tikaf, dia mendapatkan aliran pahala dari setiap orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, semuanya. Nah, misalnya dalam satu masjid itu, di antara orang yang i'tikaf itu ada yang sholat, tasbih, ada yang baca Al-Quran. Lalu kemudian ada yang diem saja, diem tapi nggak tidur. Meskipun dia diam, dia nggak sholat, dia nggak baca Al-Quran, diem, dia mendapatkan aliran kebaikan atau pahala seperti orang-orang yang baca Al-Quran, orang yang sholat itu. Jadi saling menguntungkan. Ngono aku tak meneng ae, kuwabeh meneng. Ya, gak apa-apa, diem ya dapat pahala sudah, diam. Ya, tapi apa ya betah diem terus akhirnya pikirannya malah kemana-mana. Ya paling tidak baca doa malam qadar, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni sebanyak-banyaknya ya. Kemudian baca sholawat sebanyak-banyaknya, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Babu istihbabi, bab disenanginya. Disenanginya saumi berpuasa. Sitati ayamin 6 beberapa hari. Min syawalin dari bulan syawal. Sitati ayamin 6 beberapa hari. Min syawalin dari bulan syawal. Itibaan karena mengikuti li Ramadan kepada bulan Ramadan. Bab disenanginya puasa 6 hari di bulan Syawal karena melanjutkan Ramadan. Nanti ada dalilnya itu. Jadi setelah Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cepat amat puasanya, tahu-tahu Syawal aja nih. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan ya. Sampai kemudian nanti puasa Syawal, wah terus berlanjut. Hadatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibah ibnu Sa'idin wa Ali ibnu Hujrin jami'an semua an Ismail. Qala berkata Ibnu Ayyub hadatsana Ismail ibnu Ja'farin akhbarani Sa'd bin Sa'idin ibni Qaisin
an Umar ibni Thabit ibni Harisi al-Khazraji an Abi Ayyuba al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Ayyub hadasahu bercerita anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa nabi man soma man barang siapa soma yang berpuasa siapa orang Ramadhana pada bulan Ramadan ya seperti sekarang ini tsumma atba'ahu kemudian menyertakan siapa orang pada Ramadan atau mengikutkan menyertakan meneruskan sitan pada 6 min Syawalin dari bulan Syawal maksudnya 6 hari puasa di bulan Syawal karena maka ada siapa orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan kasyami dahri sebagaimana berpuasa 1 tahun pahalanya. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian di bulan Syawal dia meneruskan dengan puasa Syawal 6 hari maka seperti puasa 1 tahun itu pahalanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah dia puasa Ramadan, kemudian meneruskan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa sampai nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham ibnu Ammarin haddatsana Baqiyah haddatsana Shadaqah ibni Khalidin haddatsana Yahya ibnul Haris Dhimariyu qala sami'tu Abba Asma Ar-Rahabiyya an Sauban. Sauban itu maula Rasulillah, bekas budaknya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi. Qala bersabda Nabi, man barang siapa soma yang berpuasa sittata ayamin 6 hari ba'dal fitri setelah Idul Fitri karena ada apa puasa tamamas sanati sempurna 1 tahun dengan rujukan dalil man barang siapa ja'a yang datang bil hasanati dengan 1 kebaikan falahu maka baginya asru 10 amsaliha semisal kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hadis yang diriwayatkan dari Sauban itu bekas budaknya Nabi, dia mendapatkan hadis dari Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maksudnya mengerjakan puasa bulan Syawal, tapi syaratnya sehabis Idul Fitri. Karena ketika hari raya Idul Fitri maka ya tidak boleh berpuasa, mutlak itu. Jadi ada 3 waktu yang dilarang keras untuk berpuasa. 1 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Adha, 3 hari raya atau hari Tasyrik. Puasanya sehabis Idul Fitri itu selama 6 hari, maka orang itu ditulis puasa sempurna 1 tahun. Karena kan hitungannya puasa Ramadan terus dilanjutkan dengan puasa 6 hari Syawal, maka genep 36 hari dikalikan dengan 10, maka jumlahnya 360 hari atau sama dengan 1 tahun.
Kenapa? Dalilnya dalam surat Al-An'am itu manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihan. Barang siapa yang amal baik, satu kebaikan dilipatkan dengan 10 kebaikan. Maka ya dari sekarang kita bersiap-siap untuk bisa mengerjakan atau menyiapkan diri untuk bisa puasa Syawal. Habis lebaran, lebarannya nggak boleh puasa, baru hari berikutnya umpama dia mau mengerjakan puasa ya boleh. Dan puasa Syawal ini praktek mengerjakannya itu boleh dilaksanakan dengan 6 hari berturut-turut. Umpamanya pengen puasa habis lebaran, terus wah mumpung masih enak suasana, dilangsungkan terus puasa Syawal 6 hari berturut-turut, ya boleh saja. Atau ya tidak turut-turut, belentong-belentong, yang penting masih di bulan Syawal. Atau juga umpama dijatuhkan puasanya Senin Kemis ya nggak apa-apa, boleh saja. Jadi puasa Syawal itu boleh dikerjakan dengan 6 hari berturut-turut juga boleh, tidak berturut-turut ya boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Dan yang penting bukan pas tanggal 1-nya. Nah, itu loh. Silahkan masih di bulan Syawal, boleh awal, boleh akhir. Ya tadi mungkin paling enak ya awal. Kenapa? Suasana masih Ramadan, masih enak, perutnya masih biasa bangun sahur.